Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di live kita malam ini mungkin sedikit mengejutkan buat sahabat-sahabat TIJ ya. Kenapa tiba-tiba TIJ mau berobat ke Gus Idris dan Gus Samsudin? Ini benar, ya, bukan settingan teman-teman, karena memang saya berniat untuk berobat kepada orang-orang yang tepat. Artinya saya ingin merasakan sensasi pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin dan Gus Idris ya. Saya memiliki beberapa keluhan, salah satunya akan saya ulas di sini ya, untuk saya check up ya kepada Gus Samsudin atau Gus Idris. Ya, diantaranya atau salah satunya saya memiliki rasa malu teman-teman ya. Jadi saya mau berobat ke mereka itu supaya saya bisa tahu apa sih tipsnya, apa caranya supaya kita jadi orang yang tidak tahu malu seperti mereka teman-teman ya. Itu sebenarnya yang ingin saya lakukan, konsultasi bersama mereka supaya saya mungkin bisa menjadi orang yang kepedean, yang tidak tahu malu seperti mereka teman-teman. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dalam hal ini saya mohon teman-teman ya untuk memberikan alamat Gus Samsudin dan juga Gus Idris, kemudian nomor kontak langsung biar saya mau menghubungi mereka ya. Tapi jangan garang-garang lah, kalau Gus Idris nggak mungkin saya telepon lagi karena nanti yang ngomong istrinya ya kan. Saya tahulah sendiri teman-teman kelemahan saya perempuan. Kalau perempuan sudah ngomongnya ngecaprak ya kan, nggak ada titik koma, itu susah sekali teman-teman. Nah, mungkin ada yang mengantongi, bukan admin tapi nomor langsung Gus Samsudin supaya saya bisa menelpon beliau. Sekalian saya mau konsultasi, kemudian saya juga mau membeli tasbih ya. Saya juga mau membeli tasbih, saya mau membuktikan. Mungkin selama ini kalian mengatakan itu fitnah, ya kan? Jadi saya mau membeli tasbih dari Gus Samsudin. Ada nggak yang punya nomor kontak langsung Gus Samsudin? Kalau sama admin mungkin kurang cocok lah seorang TIJ menghubungi admin ya kan. Jadi langsung saja ke Gus Samsudin. Mungkin nanti ada isian khusus karena untuk TIJ ya kan. Nah, jadi TIJ sangat berharap teman-teman yang dekat dengan Gus Samsudin untuk sekarang nggak boleh panggil Gus ya. Udah ganti nama gara-gara TIJ jadi Abah ya. Abah Samsudin ya. Nah, Abah entah Abah apapun saya nggak tahu. Saya pengen Abah Samsudin membuat khusus untuk saya tasbih ya kan. Yang kuat ilmunya dimasukkan ya kan. Biar saya punya kekebalan seperti yang dibagikan kepada yang lain juga. Tapi kalau tidak terbukti hati-hati ya kan. Salam buat saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf saya merokok ya. Jangan bilang Abah lagi. Kita menghormati mereka. Nanti anak buah mereka kocar kacir kalau saya panggil si brewok ya kan. Nah, karena mereka nggak bisa terima. Tapi sudah banyak yang bisa terima saat ini. Sudah banyak yang membuktikan. Sudah banyak yang terbukti dengan omongan saya. Oke ya teman-teman ya.
Ya, kalau udah ada konfirmasi, kita langsung nanti akan melihat kerisnya juga, biar nggak jadi fitnah teman-teman, ya kan? Enggak, saya walaupun tersenyum teman-teman, tapi saya serius ingin berobat ke mereka, serius ingin. Channel Lacak lagi live orang yang tertipu sama Idris. Enggak ada yang ketipu sama Idris, ya kan? Idris Gus yang difitnah, ya kan? Paling parah memfitnah Idris itu TIJ, tetapi buktinya juga banyak, saudaraku. Saya mau berobat kepada mereka, serius. Ingin sekali berobat kepada mereka. Jadi saudara-saudaraku, alhamdulillah ada banyak sekali yang menghubungi saya, baik melalui Instagram, melalui WhatsApp, ada juga yang menelpon bahwa mereka adalah mantan-mantan pasien dari Udin, mantan pasien dari Idris, memberikan beberapa penjelasan kepada saya cara mereka mengobati, kemudian barang-barang yang mereka jual kepada pasien ini. Dan ternyata apa yang saya sampaikan selama ini bukanlah fitnah, bukanlah hal yang saya ada-adakan. Ternyata memang benar. Cuman ada beberapa dari mereka enggan untuk mempermasalahkan kepada ranah hukum. Yang pertama, mereka malu. Ya, malu kenapa? Malu karena kebodohan mereka, sehingga menyebabkan mereka itu merasa ditipu, ya, karena kebodohan mereka. Nah, jadi kita harus memahami juga teman-teman. Saya juga tidak masuk ke ranah itu, karena tugas kita bukanlah untuk memenjarakan orang, untuk menangkap orang, tidak. Kita hanya memberi penjelasan kepada orang-orang yang awam seperti saya sendiri, ya kan. Jadi setelah mereka tahu, maka jauh-jauh hari sudah mawas diri, sudah antisipasi supaya tidak terkena pembodohan seperti ini. Nah, jadi saya menghimbau juga buat teman-teman dan saudaraku untuk tidak gampang percaya terhadap pengobatan perdukunan semacam ini, apapun wujud mereka. Mau mereka wujud ustadz, mau mereka wujud gus, ya kan, itu harus dicek dulu, dicek benar-benar dicek, nah, supaya nanti kita tidak dirugikan, teman-teman. Ya, fire. Jadi banyak yang kita lihat fenomena sekarang, yang namanya juga penipu, ya kan, nggak mungkin jujur. Kalau mereka kena penyakit medis, mereka juga mengatakan santet, ya kan, diada-adakan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa terkadang praktisi seperti ini juga memang ada ilmunya, ada sihirnya. Artinya apa? Mereka yang pertama bisa mengikat pasiennya. Kita ini nggak sakit yang begituan, ya teman-teman, ya. Misalnya kita nggak kena santet, kita hanya penyakit medis misalnya, kita datangi mereka, dukun ini, kemudian mereka menitipkan penyakit kepada tubuh kita, yaitu sihir mereka, supaya nanti sewaktu-waktu kita bisa sakit. Ketika kita sakit, kita datang ke tempat mereka,
Setelah kita datang, kita bisa disembuhkan begitu. Nanti kita pulang, ada sebulan atau seminggu, kita sakit lagi datang, di-scan lagi. Itu proyek, teman-teman ya. Itu proyek cara mereka mencari uang. Kemudian ada yang model kita dibuat apa ya, tertarik. Itu semacam gendam ya, semacam pukau kalau orang Melayu ya. Nah, bisa membuat alam bawah sadar kita itu ketagihan terhadap mereka. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau model Idris ini memang nggak ada ilmunya, memang nggak ada teman-teman dalam pengobatan. Karena yang saya katakan ini yang saya lihat melalui video yang dia tunjukkan gitu ya. Jadi kalau orang yang benar-benar mengobati itu tidak ada iklan, misalnya iklan ada chat misalnya ya, pengakuan saya setelah sembuh setelah diobati sama Gus Idris misalnya, itu nggak akan dibeberkan di YouTube atau tidak akan dipublis. Kenapa? Karena dalam keilmuan seperti ini tidak boleh seperti itu, karena dalam sistem pengobatan apalagi ruqyah itu ikhtiar ya, ikhtiar dari kita. Jadi cara mengiklannya tidak seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi saudara-saudaraku semuanya, untuk lebih berhati-hati ya. Ada beberapa metode memang yang dilakukan oleh model-model seperti ini. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi korban berikutnya, saudaraku. Apalagi kalian yang mungkin orang tua kalian sakit, orang tua kalian ingin mendapatkan penyembuhan ya atas penyakitnya dengan metode-metode seperti ini agar lebih berhati-hati. Ini sebagai contoh ya, sebagai ya pertimbangan kita. Kalau hari ini saya ya datang ke Pulau Jawa membuka pengobatan, insya Allah akan lancar. Walaupun saya menipu, ya, walaupun saya menipu, yang penting modal meyakinkan, bisa meyakinkan ya. Apalagi saya mengatakan saya ustadz segala macam, mungkin ngaji saya bagus, suara saya bagus, mungkin seperti itu dijadikan sebagai modal di zaman sekarang teman-teman. Makanya berhati-hati ya. Nah, apalagi orang-orang yang memang kesaktiannya atau kebolehannya hanya sebatas di YouTube. Kalau di dunia nyata mungkin dalam menghadapi dukun santet mereka tidak punya kemampuan, teman-teman. Buktinya saya sudah mengajak mereka semua itu untuk membasmi dukun santet bareng, yuk nggak mau. Mereka tahu kapasitas mereka, ya. Mereka tahu kapasitas mereka bahwa mereka tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalau memang mereka punya kemampuan, mau ke ujung langit pun mereka akan mendatangi. Tetapi mereka tahu tentang kapasitas diri mereka. Jeb kupi ngabe pungo. Nah, ini kita ulang-ulang terus teman-teman. Cuman kesannya juga konten kita itu aja. Tapi kita dalam mengingatkan itu nggak ada masalah. Kalaupun kita ulang-ulang terus. Karena banyak dari kita itu sekali dua kali kita ngomong dia nggak ngerti. Mungkin yang ketiga kali baru dia ngeh, baru dia paham. Dan kalian bisa melihat bahwa apa yang saya omongkan dari awal sampai hari ini banyak yang memang kenyataan dan terbukti, jelas terbukti. Ya. Kalaupun yang saya katakan merupakan sebuah fitnah, kalau model-model si Idris pasti akan melaporkan kepada pihak berwajib. Tetapi mereka tidak akan melaporkan itu. Kenapa? Karena mereka tidak akan berani. Kenapa mereka tidak akan berani? Mereka mengukur bahwa yang mereka lakukan ini adalah kesalahan. Kalau mereka berani melaporkan TIJ, maka itu akan berbalik nanti kondisinya. Ya. Mana ada orang kalau dibilang penipu, pendusta, pembohong, hoax, ya, membodohi, itu bisa diam saja. Apalagi model Idris, kan TIJ udah pernah dilaporkan. Ya kan? TIJ udah pernah dilaporkan, tetapi statusnya SP3. Berkasnya dikembalikan. Itu yang ngelaporin si ikan buntel. Memang ada. Tetapi
menyangkut dengan masalah ini, itu ada korban yang sudah ngelaporin Idris gitu. Jadi panggilan pertama sudah dilayangkan, tinggal panggilan kedua atau panggilan ketiga. Kalau panggilan ketiga-tiganya tidak diindahkan oleh Idris, ya maka Idris akan dijemput. Kan begitu teman-teman. Dan itu bukan ranah saya. Dan kalaupun ada yang mengatakan mulutmu harimaumu, harimau adalah teman saya. Kalau mulut saya bisa berubah menjadi harimau, itu tidak akan mungkin teman-teman. Kalau kalian mengatakan mulut saya akan menggigit saya, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Buktinya dari dulu saya ngebahas ini sampai hari ini, belum ada dari mereka yang bisa membuktikan bahwa yang mereka lakukan itu benar dan saya bisa diperkarakan. Tidak bisa. Bahkan mereka kesini pun nggak berani. Menjumpai saya pun nggak berani. Kalau saya menjumpai mereka itu sangat konyol teman-teman. Kenapa konyol? Karena mereka bukan level saya. Sombong di sini TIJ-nya. Kenapa TIJ sombong? Karena memang kenyataannya seperti itu. Sudah tahu badut, ya kan? Kita sudah tahu itu permainan badut. Kita datangi lagi untuk membuktikan, kan itu bodoh, sia-sia. Karena memang kita udah tahu. Ya, coba kalau kita memang nggak tahu, tabayun, melihat, ingin membuktikan, itu kalau memang kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu itu cuman pembodohan, penipuan, untuk apa kita datangi? Buang-buang energi teman-teman. Bosan bahas yang itu semua udah tahu. Kalau bosan jangan nonton bang, nonton yang lain saja. Iya, asulah, benar. Asulah model-model seperti itu. Karena gini teman-teman, mereka mencoba untuk menggiring orang-orang yang awam seperti kita ini kepada pengajaran atau pendidikan ma'rifah, ya kan, pendidikan hakikah dan sebagainya. Tetapi mereka sendiri belum belajar itu. Kalau yang saya lihat teman-teman ya, terakhir mereka menunjukkan bahwa mereka masih mengedepankan nafsu untuk mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan, mengumpulkan income dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kesaktian yang ditunjuk-tunjukkan di YouTube pun tidak ada yang terbukti satupun teman-teman. Ya, tidak ada yang terbukti satupun. Mereka mengancam menarik sukma, dan itu tidak berlaku untuk saya. Artinya mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka bisa menarik sukma saya. Mereka bisa mendengung-dengungkan, narik korin segala macam. Sampai detik ini tidak ada bukti. Cuman settingan-settingan doang. Teman-teman menganggap bahwa settingan nggak apa-apa, yang penting terhibur. Teman-teman, kalian mungkin terhibur di YouTube, tetapi bagaimana dengan pasien yang berobat ke mereka? Bahwa uang mereka itu yang mereka keluarkan puluhan juta itu untuk hiburan. Bukan teman-teman ya, goblok, bukan. Kalau cuman main-mainan, pakai uang main-mainan nggak apa-apa. Ini uangnya beneran, pengobatannya main-mainan. Apalagi si Udin, ya kan? Itu parah si Udin itu teman-teman. Saya membongkar ini supaya mantan-mantan pasiennya atau pasien-pasiennya bisa tahu bahwa selama ini mereka dikibulin. Ya, mereka dikibulin dan juga dicabulin. Itu yang paling parah. Kemudian di sini mendiskreditkan keilmuan tertentu, ilmu para wali, ya, tentang keislaman, tentang sholawat, tentang Islam, tentang Rasulullah. Mereka mendustakan itu semua teman-teman. Itu yang membuat kita geram. Itu yang membuat kita sebagai muslim harus andil dalam hal ini teman-teman. Tidak boleh mendiamkan. Dan saya tahu kehadiran saya membuat mereka, ya, mereka dan pengikutnya itu risih, tidak lancar dalam menunjukkan kesaktian mereka untuk menarik pasien-pasien mereka. Saya tahu. Dan baru-baru ini
Sudah saya berikan bukti tentang pembicaraan Nasihin itu jelas mereka hanya YouTuber. Artinya apa? Mereka YouTuber, bukan praktisi. Jadi kalau ada orang sakit yang ditangani oleh yang bukan ahli, hasilnya seperti apa? Kacau, teman-teman. Kacau. Mereka risih dengan kehadiran saya dan teman-teman yang membahas ini. Semakin risih mereka, semakin membuat kita merasa bahwa kita ini dibutuhkan oleh masyarakat. Dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan. Dan sampai detik ini pun, apa yang saya lakukan hari ini, saya masih meyakininya bahwa ini adalah sebuah hal yang benar. Karena yang saya lakukan hari ini dari hati, teman-teman. Kalau berani langsung tatap muka sama Gus Idris, bukan hanya di VC. Tanya sama Idris, berani nggak tatap muka sama saya? Kalau dia berani duduk di depan saya, syarat pertamanya saya gampar dia dulu, ya kan? Nah, coba bilang sama Idris, berani nggak ketemu sama saya? Begitupun si Udin, ya kan? Nggak berani mereka jumpa sama saya. Grebek dukun santet, keluar kota ke sana kemari, ya kan? Tapi ke tempat TIJ nggak berani. Mereka mengatakan TIJ dukun santet, tapi nggak berani juga didatangi. Kan konyol, teman-teman. Namanya juga settingan. Kalau yang asli mana berani mereka. Jadi seperti itu, saudaraku. Mohon dipahami ya. Dan rata-rata para buzzer, haters dan segala macam, mereka adalah pengikut setia mereka. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang seperti ini mau ditunjukkan bukti seperti apapun tetap mereka dustakan. Kenapa? Karena mereka hanya percaya kepada orang yang dia fanatikin, ya kan? Jadi orang-orang ini adalah orang yang fanatik buta. Dia tidak akan bisa lagi melihat kebenaran. Yang dia lihat sholawatnya yang bagus, suaranya yang bagus, sorbannya yang rapi, jubahnya yang tertata. Itu yang mereka lihat. Isi di dalamnya, apa yang keluar dari mereka ini, mereka tidak mau tahu. Karena itu Gus. Jadi kalau ada yang mengatakan kita berani di belakang, ini kamera dan ini terhubung dengan internet. Ya, melalui sosial media yang bernama YouTube. Berarti saya tidak ngomong di belakang, saya ngomongnya di depan. Ya kan? Oh, katakanlah ini di belakang. Berarti mental Anda, otak Anda masih terbelakang, saudaraku. Ini aja nggak bisa kalian pahami. Jadi kalau memang mereka berani, bikin podcast bersama TIJ. Buat tanya jawab di situ. Pasti mereka nggak akan berani. Untuk mengakui settingan apa bukan aja nggak berani. Ya kan? Nggak berani. Apalagi podcast seperti itu akan menjatuhkan pamor mereka kalau ngobrol sama saya, pasti. Saya pastikan itu. Jadi saya berharap saudara-saudara saya yang ingin berobat ke tempat-tempat seperti ini untuk benar-benar mempelajarinya dulu, jangan langsung terkesima ketika melihat bagaimana mereka menghajar dukun santet. Itu hanya settingan, itu teman-teman mereka. Itu hanya hiburan. Ya, mereka mengakui bahwa itu hanya hiburan. Ya udah, itu hiburan. Seorang penghibur, seorang entertain, bukan seorang praktisi, bukan seorang ahli dalam pengobatan. Sekarang kita gampang sekali terpengaruh, teman-teman, ketika melihat ada keris yang bisa mengeluarkan cahaya, ya kan? Padahal itu pakai baterai. Ada batu yang bisa menyala, padahal itu pakai baterai. Ya kan? Iya. Jadi untuk saudara-saudaraku dan khususnya untuk pribadi saya sendiri, mari kita sama-sama belajar, ya kan, supaya tidak gampang ditipu sama orang. Jadi dalam pemahaman saya yang diajarkan di sini, kita disuruh sekolah
biar kita nggak ditipu orang, kita disuruh mengaji supaya kita tidak menipu orang. Jadi dua hal ini sangat penting teman-teman ya. Fit dunia wal akhirah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib teman-teman bagi siapapun ya. Jadi untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Jadi jangan sampai gampang sekali terkesima, padahal itu hanya sulap belaka teman-teman, hanya hiburan. Oke, sekian, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau mereka punya nyali, mereka pasti dari kemarin-kemarin tantangan TJ sudah mau ditanggepin, tapi mereka memilih diam. Dan Idris pun sudah kecolongan ya kan, terlanjur ngobrol sama TJ, komunikasi sama TJ, ternyata semakin dia ngobrol, semakin dia mengajak kita untuk diam, untuk ikut-ikutan membodohi, maka saya semakin membongkarnya. Ini tidak memberikan kenyamanan kepada mereka. Ya teman-teman ya, lebih bagus kita berpikir dengan akal kita dan menghadiri pengobatan-pengobatan yang jelas, bukan yang menipu. Oke? Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.